diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, apa itu, Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, enggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan mereka kotori. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib. Mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga kalian selalu siap dimanapun berada. Khotbah Habib Rizik yang menghebohkan karena mengajak perang terhadap jenderal-jenderal monyet mendapatkan tanggapan dari berbagai ormas Islam. Ucapan Rizik ini memicu kemarahan publik yang tidak sejalan atau tidak sefrekuensi dengannya. Dalam khotbahnya, Rizik selalu mengeluarkan narasi atau diksi-diksi yang tidak baik ya, seperti diksi binatang ya. Kemarin dia itu mengatakan monyet ya. Entah itu ditujukan ke siapa ya, ke seorang ini tokoh agama lainnya atau kepada aparat negara, itu kurang jelas. Hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah ya. Rasulullah sendiri tidak pernah berkata kasar walaupun dihina saat menyampaikan ajaran Islam. Ini ada tanggapan keras muncul dari Ketua Laskar Sabilillah Banyuwangi, yang mana beliau ini siap melawan gerombolan Rizik yang dianggap telah menjelek-jelekan, telah menghina para habib, para ulama pribumi ya. Jadi siap untuk melakukan peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Ageng Bumisloyo, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Maduddin yang menantang untuk mengajak perang. Kami Laskar Sabilillah, prajurit Belambangan, tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan tantangan saudara. Habib Rizik ini kan menyandang gelar imam besar ya, seharusnya kan dengan kebesaran namanya, ketokohannya ini mampu menjaga stabilitas persatuan, kerukunan antar umat beragama ya. Tetapi ini justru sebaliknya, hanya kegaduhan dan keributan serta ujaran kebencian yang selalu dia tonjolkan saat khotbah-khotbah pada momen-momen hari raya kebesaran di Indonesia ya. Kalau Anda memang berani datang ke Banyuwangi, temui saya. Nah lo diundang tuh ke Banyuwangi, berani nggak datang ke sana? Ya paling juga kabur.
Silahkan mau ngajak apa. Di momen lebaran ini, alhamdulillah kami tinggal nunggu komando dari pengurus pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Bila, Gus Abbas dan Kiai Madudin. Dan kami kepada negara mohon, khususnya kepada Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, tolong itu dibungkam mulut politik itu, kurang ajar, membuat provokasi, yang membuat keonaran, dan wajib mereka itu untuk ditahan, ditangkap. Ya kalau dalam kasus ini tentunya tidak mungkin kepolisian melakukan penangkapan terhadap Habib Rizik. Karena ini kan delik aduan. Sekarang ada nggak nih yang melaporkan Habib Rizik atas perkataan-perkataannya saat kemarin khutbah itu kan tidak ada. Jadi kalau mau Rizik ditangkap tentunya harus ada yang melapor. Dan khususnya kepada penegak hukum kasus Cak Rizik dengan Firsa Hussein, mohon ditindaklanjuti, jangan dipertimbangkan. Nah akhirnya kasus ulama Habib ini ke bawah-bawah juga ya, terkait cat mesum Habib Rizik dengan Firsa ya. Saat di kamar mandi ini muncul lagi nih. Jadi diharapkan kasus lama ini jangan dikubur gitu saja ya, harus diselesaikan. Ini enggak dari tahun berapa ini? Udah lama sekali, hampir 5 tahun ya kasus ini cuma ngambang gitu saja, tidak ada kabar beritanya. Harusnya diselesaikan lah. Nah, kalau emang ditutup juga harus ada keputusan bahwa kasus Habib Rizik Firza ini memang tidak bisa diputuskan secara hukum. Kan jadi jelas, kalau tidak ini akan selalu menjadi polemik, berita polemik Habib Rizik seumur hidup ya, akan selalu diungkit-ungkit nih sama lawan-lawannya. Mencemaskan, kami curiga ada apa-apa ini. Kok yang jelas sudah ada pengakuan, ada bukti-bukti, kok masih dibiarkan saja. Jika mereka mulutnya rusak, mengatakan kita ini kelompok monyet, ulama monyet. Emangnya kamu siapa? Kamu kan keturunan pendatang yang dihadirkan dari negara Yaman oleh VOC Belanda. Kamu itu bukan warga negara asli Indonesia. Kami adalah putra Nusantara dan siap menghadapi tantangan Anda untuk perang. Yang kedua, kepada Gus Fuad Pleret, teruskan berjuang, tegakkan kebenaran. Mari kita perjuangkan, kita bersihkan kemurnian Duriah Rasulullah SAW. Biar gak diakui oleh maling-maling seperti Rizik ini. Tolong negara Rizik itu segera ditangkap dan dideportasi, itu dikembalikan kepada Yaman. Kurang ajar membuat gaduh di negeri ini yang sudah damai tentram. Selanjutnya kami minta agar supaya Presiden dan para penguasa-penguasa negeri ini tolak pengajuan dari kelompok-kelompok yang menghendaki Habib Idrus Al-Jubri untuk jadi pahlawan negara ini, karena mereka itu tidak punya kepedulian, tidak punya prestasi apa-apa, pengorbanan untuk kemerdekaan negeri ini. Mereka adalah kelompok-kelompok keturunan daripada penjilat antek-antek Hindia Belanda. Jadi itu yang kami harapkan, dan kami siap untuk belambangan, siap untuk menghadapi tantangan daripada Rizik Syihab. Mohon kami kepada Ketua DPP Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilah, khususnya di bawah komando Gus Abbas, kami siap untuk berangkat. Kita tinggal nunggu komando. Kita siap kan? Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa dianalogikan, perseteruan antara Ba'alawi dengan Habib-Habib Nusantara ini seperti Israel dengan Gaza ya. Nggak ada ujung penyelesaiannya. Makin kesini makin meruncing. Ada aja nih clash-clash yang terjadi, saling sindir, saling serang kata-kata. Di momen apapun itu selalu dimunculkan narasi-narasi kebencian. Ini sepertinya apa ya?
tidak lagi kiblatnya itu ke Rasulullah, yang mana Rasulullah ini benar-benar tidak pernah mengajarkan kayak gini ya. Tetapi dalam perkembangannya umat-umat Rasulullah ini ke sini, bisa kita lihat ya, saling benci, saling serang. Ini karena apa ya? Karena merasa paling benar ini. Ya. Karena terlalu banyak tafsiran-tafsiran, mazhab, ya ini yang berkembang di masyarakat, di lingkungan sosial, di keagamaan, ya timbulnya akhirnya ya kayak gini. Seharusnya perbedaan terkait mazhab kayak gini ya untuk ditoleransi, bukan untuk di apa ya dimunculkan di masyarakat gitu kan. Ya sudah, jadi kalau seorang tokoh agama ya mendingan ya sudahlah, tugasnya apa sih? Nah, mengimankan masyarakat, ya enggak, itu aja. Nggak usah merasa dirinya paling benar, dirinya itu paling yang harus diikuti, yang harus dibenarkan. Kalau mindsetnya kayak gitu, ya selamanya Islam ini akan terpecah belah. Tidak pernah ada persatuan. Apalagi di dunia modern seperti ini, dunia teknologi, dunia informasi, begitu cepat menyebar. Apalagi sudah adanya teknologi AI ini lebih parah lagi. Hal-hal yang kadang tidak kita ucapkan pun sama AI itu bisa dibuat seolah-olah kita ini bernarasi, kita ini sedang berbicara, padahal kita tidak menyampaikan seperti itu. Jadi ya kepada tokoh agama ya tolonglah kalian itu jangan ego ya, jangan egosentris, ego diri sendiri ya enggak. Lebih baik bersatu lah demi persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia ini. Karena apa? Kalian ini kan tinggal di Indonesia, bukan di Arab ya. Jadi kalau tinggal di Indonesia ya harus menjaga persatuan dan kesatuan dan ketenangan di Indonesia ini. Bukan kalian malah berusaha untuk mengubah ideologi, ya enggak, mensyariatkan negara Indonesia agar menjadi negara Islam. Ya, nggak bisa juga kayak gitu. Itu apa ya? Ibarat kata merindukan bulan. Nggak mungkin Indonesia ini bisa berubah menjadi negara Islam, itu nggak bisa. Jadi hentikan keinginan-keinginan itu. Jadi stop juga mengajak terus apa ya menyampaikan ujaran kebencian agar membenci kepada negara, kepada pemerintah, kepada pejabat-pejabat negara. Sudahlah, itu hilangkan semua. Ayo, mendingan kita itu apa ya bersatu aja. Oke, udah itu aja omongan kali ini. Sampai jumpa.